Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nora Kamelia dengan NIM 200810102081 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas N. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis dan dari dosen pengampu Bapak Musa Al-Kadim. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengambil materi tentang riba. Nah, riba menurut bahasa berarti aziada ataupun tambahan. Nah, tambahan di sini maksudnya itu tambahan modal, baik itu pun sedikit ataupun banyak. Nah, secara istilah riba ini, teknis riba itu berarti pengambilan tambahan dari harta pokok ataupun dari modal secara batil. Kemudian para ulama telah bersepakat bahwasannya riba ini termaksud salah satu dari dosa besar. Contoh riba yang ada di kehidupan sehari-hari yakni hutang berhutang. Semisal si A meminjam uang kepada si B dengan jumlah 100.000. Kemudian si B memberi syarat bahwasannya apabila ingin melunasi hutang tersebut harus menambahi dengan 110.000. Nah, di sini kan ada tambahan senilai 10.000. Nah, 10.000 di sini itu disebut dengan riba. Nah, kemudian hukum riba telah dijelaskan sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39, ada di Quran surat An-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130, dan surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 279. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang riba yakni hadis riwayat Muslim yang berbunyi an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahu wa sawa. Yang artinya dari Jabir dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang-orang yang menyuruh memakan riba, juru tulisnya, serta saksi-saksinya. Dia berkata bahwasannya mereka semua itu sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan eksplorasi Quran surat Ali Imran ayat 130 menurut tafsir At-Tabari. Nah, At-Tabari menafsirkan bahwasannya riba yang dimaksud dalam ayat ini yakni riba jahiliyah. Nah, begitu pula sama yang ditafsirkan oleh tafsir Mujtahid. Nah, riba jahiliyah ini dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena riba jahiliyah ini berlipat ganda. Kemudian pada saat itu marak terjadi pada golongan orang-orang musyrik jahiliyah sebelum turunnya risalah keislaman. Nah, riba jahiliyah ini adalah riba yang berlipat ganda sepanjang waktu. Maksud sepanjang waktu ini apa? Nah, artinya itu semakin panjang waktu pelunasan, maka semakin banyak pula riba yang dimakan ataupun diambil. Jika mereka bertakwa kepada Allah, yaitu
tidak memakan dan meninggalkan riba, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Nah, juga sebaliknya, jika mereka tetap memakan dan mengambil riba jahiliyah tersebut setelah diharamkan bagi mereka, maka bagi mereka ini akan mendapatkan kegagalan, kejatuhan, keruntuhan, kesedihan, ataupun juga kesusahan. Kemudian eksplorasi yang kedua menurut tafsir Al-Maraghi mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 130. Kemudian tafsir menurut Al-Maraghi terhadap Quran Surat Ali Imran ayat 130. Difasyai, yaitu 2 kali lipat. Nah, lipatan 1 adalah 1 sebab, bila ditambahkan padanya maka menjadi 2. Nah, apabila engkau melipatkan sesuatu, berarti engkau itu memberikan padanya 1 kali, baik sekali ataupun lebih banyak. Nah, dari pengertian berlipat ganda ini, ada kalanya dalam pertambahannya saja seperti riba. Wattaqullah, dan jadikanlah takwa itu sebagai tameng bagi diri kamu dan siksaannya. Uiddat, yang telah disediakan. Al-musara'ah ila al-maghfirah dan al-jannatul al-mubadirah. Nah, menuju kepada penyebab yang bisa mengantarkan kepada ampunan dan surga, yaitu amal-amal saleh. Nah, Imam Ibnu Jarir mengatakan, janganlah kalian memakan riba berlipat ganda dalam Islam. Sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kalian, seperti yang kalian lakukan pada zaman jahiliyah. Pada masa sekarang, riba jahiliyah ini sering disebut juga riba fahish atau keterlaluan labanya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya bahwa mereka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, dan Allah menambahkan larangannya sebagai penguat. Jauhilah oleh kalian menempuh jalan orang-orang yang suka berbuat riba, dan jauhilah praktik suka memakan riba, karena akan menyeret kamu ke dalam api neraka yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.